Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle sebagai penulis kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pengajian kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu ta'ala. Pada bacaan sebelumnya telah kita lihat bahwasanya ulama dalam mendefinisikan salat, ulama dalam menjelaskan makna salat, maka biasanya dijelaskan dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa, dan yang kedua dari sisi istilah. Seperti ini jugalah Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle rahimahullah di dalam kitabnya Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah, ketika beliau menjelaskan mengenai ma hiyas shalah, apa yang dimaksud dengan salat. An-nasana kalima salatun, an-nasana wirikada sempajang. Beliau mengatakan salat menurut bahasa adalah doa, rahmat dan ketenangan. Naya senge sempaja menurut bahasa make betuangi pak doangan nenia pamase iarega asenangan. Artinya bila ada orang mengucapkan, artinya kalimat as-salatu di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna doa.
Seperti di saat kita mendoakan Nabi Muhammad, kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti bukan berarti kita mensolati Nabi, tapi yang dimaksud adalah kita mendoakan Nabi agar dirahmati oleh Allah. Sama juga dengan salat jenazah, disebut as-salatu alal mayyiti. As-salatu alal mayyiti itu memiliki makna bahwasanya salat jenazah itu intinya adalah kita mendoakan jenazah. Itu salat menurut bahasa. Mari kita lihat penjelasan berikutnya, salat menurut istilah. Nayatosi ripakkelorie salatun. Adapun yang dimaksud dengan salat di agama asal lengenge menurut istilah agama, adapun salat halaman 2 dari kitab Risalah terdapat di halaman 2. Ya, kita belajar bahasa Bugis. Halaman 2 baris ketiga dari atas. Nayatosi ripakkelorie salatun. Adapun yang dimaksud dengan salat di agama asal lengenge menurut istilah agama, ianaritu adalah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bit takbiri mukhtatamatan bit taslimi. Ianaritu salat menurut istilah agama adalah pakkasiwiang tampu baca-baca iarega ada-ada. Garis miring bahasa Bugisnya iarega. Salat adalah ibadah yang mengandung beberapa bacaan. Pakkasiwiang tampu baca-baca iarega ada-ada. Ibadah yang mengandung beberapa bacaan. Nenia kedo-kedo matentu dan gerakan-gerakan tertentu. Jadi salat adalah ibadah, di dalamnya ada bacaan, di dalamnya ada gerakan. Ripa mulai nasabak takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram, ianaritu Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang dimaksud adalah kalimat Allahu Akbar. Ripat capuri nasabak bereseleng dan ditutup dengan salam, ianaritu assalamualaikum. Jadi sekali lagi, salat menurut istilah agama adalah ibadah, di dalamnya mengandung bacaan sekaligus gerakan-gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah salat menurut istilah, dan itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan penting, yang menerima perintah salat adalah Nabi. Yang menerima perintah salat adalah Nabi. Berarti orang yang paling benar dan paling tepat serta paling layak dalam menjelaskan tentang salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Nabi yang menerima perintah salat, sehingga orang yang paling benar, yang paling berhak dan paling layak dalam menjelaskan tentang salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penjelasan-penjelasan tentang salat yang menyalahi penjelasan Rasulullah, maka itu perlu dipertanyakan. Jelas ya?
Saya ulangi, ketika ada orang menjelaskan tentang salat, namun ternyata penjelasannya menyalahi penjelasan Rasulullah, maka penjelasannya itu perlu dipertanyakan. Bahkan bisa jadi menyesatkan. Nah, karenanya ini yang perlu menjadi catatan kita, bahwa bacaan kita tadi yang mengatakan as-salatu hiya ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bit takbiri mukhtatamatan bit taslimi. Salat adalah ibadah yang mengandung beberapa bacaan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka definisi itulah yang membantah pemahaman sebagian masyarakat Bugis Makassar yang mengatakan nairia senge sempajang, cice cuku, cice conga, tepu sempajan. Paham di sini? Pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Alhamdulillah kalau tidak pernah dengar, dan tidak usah didengarkan. Jadi kalau siapa tahu nanti kalian mendengarkan, iya tuh iya, kumas sempaja demo lo masih jie. Di mana perlu sujud rokok tudang asaba cice cuku cicu conga tepuni sempajaku. Hati-hati, karena katanya cukup begini selesai ya. Tetapi berhadapan dengan orang yang berkeyakinan dan berpaham demikian, kita perlu maklumi bahwa orang ini bisa jadi kurang ilmu. Karenanya tugas kita yang punya ilmu bukan malah menyerangnya sampai mati. Bukan lagi menyerangnya mati-matian. Ya. Tapi menyerangnya sampai mati. Tetapi tugas kita bagaimana meluruskan. Dan ingat, meluruskan sebuah pemahaman yang sudah mentradisi di tengah masyarakat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi di situ dibutuhkan kearifan dakwah. Saya ulangi, di sini dibutuhkan kearifan dakwah. Jadi bukan sekedar hitam putih yang dipakai, tapi kita perlu melakukan pendekatan penuh kearifan supaya apa yang dia pahami bisa dia mengerti bahwa ternyata itu sesuatu yang keliru, dan ketika sudah mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang keliru, maka pada akhirnya dia akan terbuka menerima perbaikan. Yang jadi soal, kalau kita hanya menyalahkan, tidak meyakinkan bahwa yang dia pahami itu keliru, kita hanya mampu menyalahkan. Saya ulangi, tolong dibedakan antara menyalahkan dengan meyakinkan bahwa dia salah. Paham ya? Mungkin kita menyalahkan, tetapi yang disalahkan tidak sadar kalau dia salah. Dan ketika dia tidak pahami bahwa dia salah, maka sulit akan menerima perbaikan. Karenanya, tugas kita bukan sekedar menyalahkan, tapi bagaimana caranya meyakinkan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman yang perlu diperbaiki. Karenanya kembali kepada definisi tadi, bahwa sebenarnya kalau kita mengatakan niat turia senge sempaja cicet cuku cicet conga tepu sempajana, tapi sebenarnya itu bisa dibenarkan. Dibenarkan apabila salat dipahami dari segi bahasa. Bagaimana maksudnya salat dipahami dari segi bahasa? Karena salat dari segi bahasa maknanya doa, maknanya zikir. Cicet cuku, cicet conga itu simbol doa dan zikir. Paham di sini? Allah. Ini simbol bahwa sementara berzikir atau berdoa kepada Allah, berarti cicet cuku, cicet conga, tepu sempajana itu bisa dibenarkan dari sisi bahasa. Tapi apakah itu yang dimaksud dalam Al-Quran aqimis shalah? Maka yang menerima perintah aqimis shalah adalah Rasulullah.
Sekarang, bagaimana caranya Nabi menjelaskan dan memahami perintah aqimis shalah? Apakah Nabi ketika menerima aqimis shalah mengerjakan salat dengan cicit cuku, cicit conga? Ternyata Nabi menjelaskan aqimis shalah bukan dari segi bahasa, tapi beliau menjelaskan itu dari segi istilah agama, yaitu beberapa bacaan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bisa dipaham maksudnya ya? Nah, jadi kita jangan langsung serta-merta salah ya, itu bid'ah, masuk neraka ya. Tapi mesti diluruskan, yakinkan yang bersangkutan bahwa yang dia pahami selama ini adalah sesuatu yang keliru. Karena kapan kita hanya sibuk menyalahkan tanpa meyakinkan bahwa dia salah, itu akan sulit dia terima. Paham ya? Nah, jadi disinilah dibutuhkan kearifan kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip menyimpan dari agama. Bahkan terkadang dalam berdakwah itu perlu contoh-contoh. Saya kasih contoh. Nabi Musa alaihi salam pernah ditanya oleh kaumnya, Nabi Musa ini menurut riwayat, bahwa apakah benar Tuhanmu, apakah benar Allah atau Tuhan semesta alam tidak pernah tidur? Nabi Musa dengan yakin dan meyakinkan mengatakan bahwa benar Allah tidak pernah tidur. Lalu yang bersangkutan ini bertanya, mana buktinya? Lalu Nabi Musa dengan santainya menjawab, kalau kamu mau tahu bahwa apakah Allah benar tidak tidur, maka silahkan ambil 2 gelas air. Ambil 2 gelas air. 2 gelas ini penuhkan air di dalamnya. Lalu silahkan pegang kedua gelas ini dalam keadaan duduk, dalam keadaan jongkok, upayakan tidak akan jatuh airnya. Maka orang itu pun jongkok sambil memegang kedua gelas yang penuh air. Ketika masih mulai jongkok, airnya masih bertahan. Tapi karena sudah lama jongkok, lama-lama mengantuk. Karena mengantuk, akhirnya goyang gelasnya. Pada akhirnya air ini sedikit mau jatuh. Tapi karena masih mengantuk, masih sempat sadar memperbaiki posisi. Tapi karena lama jongkok, pada akhirnya dia tertidur. Dan begitu tertidur, airnya tumpah. Lalu Nabi Musa mengatakan, itulah buktinya Allah tidak pernah tidur. Sebab andai kata Allah pernah tidur, maka hancurlah alam raya ini. Paham di sini? Ini berarti dalam berdakwah butuh kearifan. Kearifan itu perlu berbagai macam cara dan metode, bukan sekedar menyalahkan. Tapi kita perlu meyakinkan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman yang keliru. Karena kapan dia tidak meyakini ini salah, sulit didakwai. Sulit kita mendakwai. Jangan pernah berpikir kita bisa meyakinkan lalat bahwa makanan yang enak itu lebih baik daripada makanan kotor. Jangan pernah berpikir demikian. Kenapa? Karena lalat sudah meyakini makanan kotor itu lebih baik daripada makanan yang enak. Paham ya? Dan kalau sudah berhadapan dengan orang yang seperti lalat, maka SDM, selamatkan diri masing-masing. Ya, aku tiani mengkali ngada, ama kok nih? Karena memang Al-Quran, hadis Nabi mengatakan, "Falyakul khairan, au liyasmut." Upayakan bicara baik. Tapi kalau bicara baik sudah tidak bermanfaat, ama kok bawan lah. Aja namanya bicara. Kalau kita sudah berdakwah ternyata belum dipahami dan belum diterima, bahkan melawan, diam saja. Karena pada akhirnya kopi panas itu dingin karena lama didiamkan. Oke, selanjutnya
Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, onrona sempajange ri agama asal lengengi. Onrona sempajange ri agama asal lengengi. Onrona artinya kedudukan salat di dalam agama Islam. Perbaiki bacanya, onrona. Sama tulisannya onronna. Ya, ada ceritanya begini. Konon ada seminar bahasa daerah, bahasa Bugis. Begitu di sesi terakhir ada soal. Lalu peserta setelah mengerjakan soal ini dengan baik, ternyata di situ ada instruksi. Maju ki loriolo mapalai ia hepakkutanai. Mapalai ia hemakpakkutanai. Maju ki loriolo mapalai ia hepakkutanai. Maka ditunjuklah satu orang peserta maju ke depan. Ternyata ketika dia maju ke depan, dia membaca tulisan itu dengan mengatakan, maju ki loriolo mapalai. Mapalai ia hepakkutanai. Akhirnya ketawalah semua orang yang hadir. Dia heran, yang mana salah? Karena memang tulisannya mapalai, padahal tulisan ma, pa, la, i bisa dibaca dengan 3 bacaan. Mapalai, mapalai, mapalaing. Ya, coba perhatikan ini. Mapalai, mapalai, mapalaing. Membedakan. Mapalai itulah, kan harus. Ya, tidak usah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Ini agak sensitif. Yang kedua, sama tulisannya mapalai. Yang ketiga bisa dibaca mapalaing. Mapalaing artinya membedakan. Coba bahasa Bugis ini. Tulisannya persis sama. Ma, pa, la, i. Bisa dibaca dengan 3 bacaan. 1 mapalaing, 2 mapalai. Yang ketiga apa tadi? Itu nak tepui. Ya, naruh. Padahal bacanya adalah majuki loriolo mapalai. Tapi dia baca seperti tadi itu. Akhirnya kesannya agak negatif dan sensitif. Ya. Itulah bahasa Bugis nih. Mengerti kayak ini, kayak ini kayak ada makhluk yang tidak paham. Ya, ini bahasa Bugis. Pokoknya kalian harus paksa diri untuk sedikit-sedikit belajar bahasa Bugis. Kalau lebih keren toh, kalau kalian orang Toraja, kalian orang Makassar, datang ke sini belajar bahasa agama, bahasa Arab. Begitu kembali ke dari kampungmu di Makassar, ke Takalar, ke Jeneponto misalnya, ternyata kalian kembali menguasai 4 bahasa. Bahasa Makassar, bahasanya bahasa memang, bahasa Indonesia karena bahasa negaranya, bahasa Arab karena memang sekolahnya, plus bisa bahasa Bugis. Jadi orang tua bertanya, aku boleh mak guru nama cakap bahasa Ugi? Itulah berkahnya Mangkoso. Banyak guru-guru kita di sini Makassar asli, tapi begitu tinggal di Mangkoso ternyata lancar bahasa Bugisnya. Contohnya guru kita Dr. Abdurrahman, itu aslinya Makassar itu, Mangkasai. Ya. Tapi kalau kita mendengarkan beliau pakai bahasa Bugis, kayak tidak ditahu kalau beliau orang Makassar. Oh, kona itu Mangkasai ya. Tapi ternyata alhamdulillah berkahnya tinggal di Mangkoso, beliau mampu berbahasa Bugis dengan baik, bahkan bertasawuf Bugis. Hebatnya ini. Ya.
Onrona sempajang ngeri agama asal lengengi. Kedudukan salat dalam agama Islam. Nah, bedanya ya. Onrona bahasa Arabnya makanatun. Onronna bahasa Arabnya makanun. Nah, itu bedanya. Ini ada lagunya Guru Tambo Dale yang sering salah sebut, ini yang menyanyikan. Apa lagi itu lagunya? Apa? Bagaimana lagunya Reski? Lagunya Guru Ta itu yang ada onrona. Jangan roh. Alifai. Naya onrona sempajang ngiri agama asal lengengi. Adapun kedudukan salat dalam agama Islam, iana si puaseng aliri porena agama asal lengengi. Itulah yang dimaksud. Jadi kedudukan salat di dalam agama, itulah yang dimaksud tiang aliri porena, tiang besarnya agama. Aliri porena agama asal lengengi. Salat dalam agama itu ibaratnya tiang besarnya agama. Tundrengi manengi yang menopang semua iarega si sumpu manengi limai rokonna asal lengengi yang menopang semua atau saling berkaitan semuanya. 5 rukun Islam yang lain. Jadi ada berapa rukun Islam? 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kata Andre Guruta bahwasanya salat itu ibaratnya tiang besarnya agama. Inilah yang menopang dan menghubungkan seluruh kelima rukun Islam itu. Pak goncin natoi sinin nadecengi. Salat itu juga merupakan kunci segala kebaikan. Pak goncin natoi sinin nadecengi. Salat juga merupakan kunci dari segala kebaikan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riha dese napesue Andre Guruta Syekh At-Tabarani dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh At-Tabarani, Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Naya sempajange alirinna agama. Sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Naya sempajange alirinna agama. Salat itu adalah tiangnya agama. Wa miftahu kulli khair, nanya pak goncin natoi tungke decenge. Dan salat merupakan kunci dari semua kebaikan. Dan salat merupakan kunci dari semua kebaikan. Bagaimana maksudnya? Nah, perhatikan. Salat adalah tiang agama. Bangunan akan berdiri kokoh apabila tiangnya kuat. Itu berarti bangunan agama kita ini akan kuat dan kokoh apabila ditopang dengan tiang yang kuat. Tiangnya agama adalah salat. Berarti kapan ada orang mau beragama dan mengaku beragama tapi tidak mengerjakan salat, maka itu berarti dia bagaikan membangun sebuah bangunan yang tidak punya tiang. Pada akhirnya bangunan itu akan runtuh. Paham di sini? Maka inilah kedudukan salat. Diibaratkan sebagai tiang yang berarti bahwa bangunan agama ini akan berdiri kuat dan berdiri kokoh apabila ditopang dengan tiang yang kuat. Tiangnya agama adalah salat. Kemudian yang kedua, miftahu kulli khair. Salat adalah kunci segala kebaikan.
Berarti bahwa kalau segala kebaikan kuncinya adalah salat, maka pemahamannya mengatakan kapan tidak salat sulit menemukan kebaikan. Paham di sini? Saya ulangi, salat adalah kunci segala kebaikan. Ia tu sempajange goncina tungke decenge. Berarti ketika kita punya salat, berarti kita sudah punya kunci kebaikan. Tapi kapan tidak salat, berarti sama artinya kalau kita tidak akan pernah menemukan kebaikan. Dan ketahuilah, kebaikan apapun yang kita rasakan, kebaikan apapun yang kita temukan, apabila tidak diisi dengan salat, pastikan kebaikan itu akan berujung kesengsaraan. Paham ya? Nah, karenanya sedikit bercerita betapa pentingnya salat. Andre Guruta Mangkoso ketika lahir cucunya Ahsan, ketika lahir Ahsan, suatu saat Guruta berbicara dengan saya. Lalu Guruta berkata, Gus, karena itu anakmu. Guruta mengatakan, Gus, Adam itu anakmu. Dalam hatiku mengatakan, engkau tahu itu apa tak? Ya. Ada juga itu cucu tak? Ya. Karena kalau saya sudah punya anak, berarti beliau sudah punya cucu. Lalu beliau mengatakan, ingerangi, sesukses apapun anakmu di dunia, sesukses apapun anakmu di dunia, kalau anakmu tidak melaksanakan sholat, kesuksesannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Coba lihat ini pesannya Guruta. Ini di hari-hari pertama lahirnya Ahsan. Beliau berpesan, ingerangi, artinya ingat selalu, sesukses apapun anakmu di dunia, kalau anakmu tidak melaksanakan sholat, kesuksesannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Apa artinya? Salat kunci kebaikan. Berarti kebaikan akan diraih apabila kita salat. Kapan tidak salat, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan kebaikan apapun yang kita rasakan yang tidak diisi dengan salat, pastikan kebaikan itu akan berujung kesengsaraan. Belajarlah pada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya ke Mekah, dalam hal ini Hajar bersama dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bersama dengan Ismail. Nabi Ismail masih bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tanah Mekah. Begitu tiba di Mekah, langsung diletakkan di sisi Baitullah. Konon, disitulah kemudian dijadikan kamarnya Nabi Ismail. Itulah sebabnya di kemudian hari dikenal dengan nama Hijir Ismail. Ya. Entah riwayat ini benar atau tidak, tetapi sepertinya ada kemungkinan benar. Ya. Ternyata setelah Nabi Ibrahim meletakkan anaknya, Nabi Ibrahim naik ke atas untanya lalu pergi. Mengejarlah istrinya. Ila aina anta zahib? Kemana kamu mau pergi? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Sementara di Mekah waktu itu tanah tandus, tanah kering, tidak ada pepohonan dan tidak ada orang lain. Hajar mengejar suaminya, mengejar Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, ila aina anta zahib? Wahai nabinya Allah, kemana kamu mau pergi? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Berteriak lagi, ila aina anta zahib? Kemana kamu mau pergi? Kembali Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi begitu Hajar melihat suaminya tidak menjawab,
Beliau berpikir bahwa suamiku tidak demikian. Maka beliau merubah pertanyaannya, lalu mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan ini semua? Allah Ta'ala gak suruhku. Begitu Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan ini semua? Nabi Ibrahim langsung balik mengatakan, Naam, Allahu amarani. Benar, Allah yang memerintahkan saya. Walhasil, Hajar pun mengelus-elus dadanya dengan penuh keyakinan. Tidak mungkin Allah membinasakanku di tempat ini bila Dia yang memerintahkan. Salah satu kitab yang bisa jadi rujukan untuk membaca kisahnya ini, sebuah kitab yang berjudul Anbiyaullah, ditulis oleh Syekh Ahmad Bahjah. Ya. Bisa dicari di Google. Ya. Ada di Google itu. Anbiyaullah li Syekh Ahmad Bahjah. Ada di situ. Begitu Nabi Ibrahim pergi melewati pegunungan tanah Mekah, Nabi Ibrahim singgah sejenak, lalu membalikkan wajahnya menghadap Baitullah, menghadapkan tubuhnya menghadap Baitullah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, dan doanya diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Itulah waktu pembukaan tahun ajaran baru kemarin di Tondronge. Ketika pertama kali masuk santri Dadia di pembukaan tahun ajaran baru, dalam sambutan saya sampaikan kepada bapak dan ibu semuanya, para orang tua santri, sebelum kita tinggalkan pesantren ini, kami berharap sebelum kita tinggalkan anak-anak kita, bacakanlah doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anak kita. Doa yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadi begitu Nabi Ibrahim berdoa, beliau menghadap Baitullah sambil mengangkat kedua tangannya. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin. Sesungguhnya aku letakkan anakku di suatu lembah, aku letakkan anakku di suatu tempat, ghairi dzi zar'in, yang sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, tidak ada tanaman di dalamnya. Karena memang waktu itu tanah Mekah adalah tanah tandus. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, artinya di dekat Ka'bah Baitullah. Apa tujuannya ya Allah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Coba lihat Nabi Ibrahim, beliau antar anaknya baru ditinggalkan, tidak ada yang diminta kecuali agar anaknya bisa mendirikan salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, agar mereka kaya raya, agar mereka sukses, agar mereka bahagia. Tetapi ternyata ukuran kebahagiaan menurut Nabi Ibrahim adalah liyuqimus shalah. Mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hatinya orang lain selalu cinta kepadanya. Dan terbukti seluruh umat, seluruh orang beriman selalu rindu ingin pergi menziarahi tanah Mekah, termasuk menziarahi Hijr Ismail. Ini menunjukkan berkat doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarati, rezekikanlah kepada mereka ya Allah buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan rezekikanlah kepada mereka tumbuh-tumbuhan, tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah buah-buahan. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, biar tidak ada tumbuhannya dan tanamannya, yang penting ada buahnya. Ya. Sehingga kalau kita ke tanah suci Mekah, naik haji dan umrah, mencari pisang, semua jenis pisang ada di tanah Mekah, tapi batang pisang tidak ada di tanah Mekah. Semua jenis pepaya ada di tanah Mekah, tapi tidak ada pohon pepaya. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim tidak minta pohonnya, Nabi Ibrahim hanya minta buahnya. Jadi coba kerennya doanya Nabi Ibrahim. Ya. Andai kata Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tumbuhkanlah tanah Mekah ini dengan berbagai macam tanaman. Tentu akan banyak tanaman di tanah Mekah.
tapi yang diminta tidak perlu pohonnya ya Allah, yang penting buahnya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur. Hadis ini yang tadi kita baca, as-salatu imaduddin wa miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan kunci segala kebaikan. Nah, tampui hadis ini mengandung yarega siturui atau sesuai ada hikmana taus ada hikmana tausul sana yarega tau acana toriolo malebita. Ini sesuai dengan kata-kata hikmahnya orang pintar di masa dulu, sesuai dengan kata-kata hikmah atau kata-kata bijaknya orang pintar di masa lalu. Makkedai naya sempajangnya lapak topa asenna. Salat ini diibaratkan sebagai padang yang luas, ya. Salat ini diibaratkan sebagai padang yang luas. Betuanna naripu manengi rupa-rupanna decenge rilino nanni hari akhirat. Artinya dia mencakup, merangkum semua segala jenis kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Namuka si tongot-tongen napak kasiwias sempajange namuka si tongot-tongen napak kasiwias sempajange napa keriwi tubuhe. Salat itu, ibadah salat itu pada dasarnya menyehatkan tubuh. Napa keri membesarkan atau menguatkan tubuh. Napa kete uree. Napa kete uree. Ogi paha. Napa kete apa tidak pakai kata itu? Kalau merenggangkan itu kan bukan merenggangkan, meluruskan, apa kata-kata ya. Artinya meluruskan urat-urat ini, merenggangkan urat-urat. Enak roh. Ya, sulit saya membahasa Indonesia kan, tapi dipahami maksudnya. Pakai artinya melancarkan urat. Nah, ini yang tepat. Nah, melancarkan urat-urat kita. Ya, itu yang tepat ini. Lanroale. Ure-uretna lanroale. Ure-ure lanroale. Artinya menyehatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, ya, dan sebagainya. Nate topi moto mape pagi mas sempaja subuh, ya. Dan membangunkan kita berpagi-pagi, mape pagi, ya, maksudnya mape pagi artinya berpagi, membangunkan kita cepat, ya, untuk salat subuh. Maele
Ya. Pagi-pagi lauk pasilen nerengi jama-jaman rilinota untuk mengerjakan pekerjaan duniawi nari lolonge barakakna agar kita mendapatkan berkahnya. Artinya salat subuh itu membangunkan kita pagi-pagi sehingga setelah selesai salat subuh bisa kita bersegera mengerjakan pekerjaan duniawi kita, dan pada akhirnya itu akan mendatangkan berkah karena pekerjaan duniawi diawali dengan salat subuh. Ingat sebuah ungkapan, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Termasuk tanda-tanda kesuksesan di akhir kalau di awal kita sudah kembali kepada Allah. Min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Istilah singkatnya salahun nihayat bisalahil bidayat. Itu istilah singkatnya nih. Salahun nihayat bisalahil bidayat. Suksesnya akhir karena suksesnya awal, ya. Baiknya akhir karena baiknya awal. Salahun nihayat bisalahil bidayat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rihat desana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, al-barakatu fil bukuri naya barakae kuiri akkele-kele. Naya barakae kuiri akkele-kele. Keberkahan itu berada di waktu pagi. Artinya apa? Berpagi-pagi kita bangun salat subuh, maka itu bisa menjadi kunci kita mendapatkan keberkahan. Karenanya perhatikan semuanya, jadi santri mestinya cepat bangun. Agati ki moto aja nakalaki manue. Jangan kalah sama ayam. Ayam, coba perhatikan ayam, begitu terbit fajar pasti ayam berkotok itu. Pokoknya mati dulu nih manue. Terkadang kita alarm sudah bunyi 23 kali, ya. Alarm sudah bunyi 23 kali, terkadang kita tidak bangun-bangun. Padahal al-barakatu fil bukuri. Keberkahan itu berada di pagi hari. Jangan katakan, oh, pagi hari. Nah, saya bangun sepagi 6:30. Nah, ingat, bedakan sabah dengan bukur. Sabah itu waktu, bukur itu menunjukkan usaha untuk cepat bangun di pagi hari. Karenanya bahasa Bugisnya tidak mengatakan nainya baraka eri elekele ede. Guru tidak mengatakan nainya baraka eri elekele, tapi nainya baraka kuiri akele-kele. Bedakan ini bahasa Bugis nih. Hadisnya mengatakan al-barakatu fil bukur, tidak mengatakan al-barakatu fis sabah. Ya. Kalau menyebut sabah itu waktu di pagi hari, tapi ini bukur, usaha untuk cepat mendapatkan keberkahan di pagi hari. Berarti ada usaha untuk cepat bangun. Karenanya bahasa Bugisnya tidak mengatakan naiya barakae kuiri elekele, tapi bahasa Bugisnya naiya barakae kuiri akele-kele. Bukan dikatakan ri elekele. Kalau ri elekele di pagi hari, tapi ini ri akele-kele. Artinya keberkahan itu terdapat pada usaha untuk cepat bangun di pagi hari. Pedek magati ki moto pedek mega baraka, ya. Pedek magati ki moto pedek mega baraka. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua, ya.
Hari ini lumayan capeknya. Nih, lumayan capeknya. Ini matojo mana sedikit. Ya. Karena kita barusan mengikuti acara super dadakan dengan dengan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah dengan kesigapan semuanya, termasuk mahasiswa dan mahasiswi, ya, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Setelah ini, setelah salat Isya, saya lagi ke Tondronge untuk pergi rapat. Ya, cenek nanti subuh di Budut Lampang. Tapi insya Allah as'al barakatu fil bukuri. Pokoknya ngerangi ya roh, al barakatu fil bukuri. Jadi kalau ada temamu nak kasih bangun salat subuh, salah. Lalu tatap wajahnya, dekat dengan mukanya, lalu bisik-bisik dia, al barakatu fil bukuri. Saya kira demikian, Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.